pertimbangan lebih. Oke, kita lanjut. Anak laki-laki 6 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan kejang-kejang lagi. Kejang seluruh tubuh. Tapi 6 tahun. Oke, 6 tahun tidak mungkin kejang demam. Sebelumnya anak mengeluh badan meriang. Ada badan meriang, sakit kepala, tapi kan umurnya di atas 5 tahun, ya mungkin kejang demam. 2 minggu yang lalu anak mengalami demam tinggi, keluar cairan berbau dari telinga. Berarti anaknya ada riwayat OMS, K atau OMA kemungkinan. Otitis media akut. Tetapi tidak diobati. Pemeriksaan fisik, tanda meningial negatif. Berarti bukan meningitis. Refleks patologis positif berarti ensefalitis. Atau adalah gangguan-gangguan yang ada di otak. Tidak harus ensefalitis. Bisa juga abses. CT scan, CAS, apakah gambaran CT scan CAS? Diagnosisnya apa? Nah, tadi karena ada riwayat OMA, sakit kepala, demam, kejang, berarti abses otak. Ya, abses otak. Maka gambarannya kalau ditanya abses otak CAS, yaitu memiliki gambaran namanya cincin ya, atau namanya ring enhancing lesion. Ada cincin, ring enhancing lesion ya. Cuma hati-hati, ring enhancing lesion ini tidak hanya dimiliki abses. Dia juga tergambar pada tokso yang mengalami abses atau toksoplasmosis cerebri. Nah, apa bedanya kapan kita menjawab abses otak, kapan kita menjawab tokso? Sebenarnya di tokso itu salah satu penyebab abses otak. Tapi di SKDI, di duanya dibuat dua list yang berbeda. Maka kita harus bedakan. Tokso hanya dijawab jika pasiennya HIV. Kalau tidak HIV, tidak boleh jawab tokso. Cukup jawab abses saja. Ini gambar ring enhancing lesion. Oke, lanjut. Laki-laki 40 tahun penderita HIV putus obat dibawa ke UGD dengan keluhan kejang-kejang dan penurunan kesadaran. Nah, jelas. HIV putus obat, kejang. Oke, hati-hati. TTV suhu 38, berarti demam lah ya, subfebris. Pemeriksaan fisik ditemukan paresis tubuh sebelah kanan dengan tadi CT scan ring enhancing lesion. Inilah yang jawabnya toksoplasmosis cerebri karena ada HIV-nya. Walaupun gambarannya sama dengan abses. Kebetulan tidak ada nih jawaban abses di sini. Kalau ada jawaban abses, bagi adik-adik yang menghafalkan cuma satu kata kunci misalnya ring enhancing lesion, adik-adik kemungkinan bisa salah bahwa ring enhancing lesion dimiliki oleh dua, toksoplasmosis cerebri dan abses. Bedanya apa? Satu HIV, satu tidak HIV. Lanjut 15. Anak laki-laki berusia 6 tahun dibawa ke puskesmas karena kejang-kejang. Kejang lagi. Ini soal kejang udah banyak banget karena dia memang manifestasinya banyak. Pasien mengalami penurunan kesadaran dan meracau. Oke. Artinya kalau kejang mesti ada sesuatu di otaknya. Sebelumnya pasien demam tinggi dan menggigil selang sehari. Perhatikan. Demam tinggi menggigil selang sehari. Ini ciri apa? Ini ciri malaria, adik-adik. Malaria itulah ciri khasnya demamnya siklik. Berulang dalam 24 jam, berulang dalam 48 jam, berulang dalam 72 jam. Jadi kalau ada kata kunci, pasien demam tinggi menggigil selang sehari, itu ciri khas soal malaria. Cuma ini malaria yang ada kejangnya. Nah, mesti jawabnya adalah malaria cerebral. Ya. Malaria yang bikin kejang cuma malaria cerebral. Karena kalau malaria yang di darah, belum sampai ke otak, tidak bisa bikin kejang, cuma demam menggigil saja. Nah, pertanyaan bukan diagnosis. Pertanyaan, apa kemungkinan etiologinya? Nah, kebetulan malaria itu kan banyak etiologinya, plasmodiumnya ada 3 plasmodium yang terkenal. Plasmodium falciparum, plasmodium vivax, atau ovale. Nanti ovale itu sederajat ya dengan vivax, dan plasmodium malariae. Maka yang hanya bisa menyebabkan gangguan otak atau cerebral cuma yang paling ganas, yaitu falciparum. Ini sering keluar soalnya. Oke, lanjut. Seorang bayi laki-laki berusia 7 hari dibawa ke UGD
dengan keluhan seluruh badan kaku. Sama, kejang lagi. Kaku itu ya kejang. Jadi jangan, adik-adik harus ngerti. Istilah kejang awam sama kejang kedokteran tidak sama. Kalau orang awam, kejang itu pasti dikiranya klonus, yang kelonjotan. Kalau kita, bahwa kejang itu banyak tipenya. Ada yang tonik, kaku, ada yang kronik. Ya kan? Bahkan ada yang autonom, ada juga yang cuma bengong. Itu udah kita bilang kejang juga, kan begitu. Maka sebagai dokter kamu harus punya persepsi kejang kaku itu juga kejang. Bayi sulit membuka mulut sehingga tidak menyusu. Bisa menyusu. Nah, ini khas banget. Bayi nggak bisa nyusu karena sulit buka mulut, atau trismus pada bayi disebut sebagai apa itu namanya? Mulut ikan ya, atau mulut mencucu itu kalau istilahnya mulut ikan. Ikan begini. Ikan lumba-lumba ya kan? Mulut ikan. Sama dengan mencucu. Kalau bayi mulutnya mencucu atau mulut ikan, ini mesti ciri khas dari tetanus. Tetanus pada bayi, tetanus neonatorum. Nah, di sini nggak disebut, cuma bilang sulit membuka mulut. Berarti trismus tapi pada bayi. Kalau pada dewasa disebut trismus saja. Karena dewasa masih bisa melawan mulutnya. Oke. Yang ditanya apa? Nah, yang ditanya adalah tata laksana awal. Hati-hati. Nah, jelas dikatakan di sini. Apakah tata laksana awal? Maka jawabnya yang awal. Kalau awal itu adalah kalau dia gawat darurat, tata laksana awal gawat darurat. Kalau dia non gawat darurat lah simptomatis. Berbeda sama definitif. Maka yang jawabnya ada definitif kita coret. Definitifnya apa? Antibiotik. Metro. Berarti yang metro salah dong. B salah. Ini salah. Ada metro salah. Ini definitif soalnya, bukan awal. Maka pilihannya adalah A, C, E. A, diazepam, ATS. C, ATS, HTG ini salah. Nggak mungkin dua-duanya dikasih, ya kan? Salah satu saja. Resusitasi cairan dan kristalloid. Loh, apakah dia shock? Kan tidak. Walaupun gawat darurat, nggak mesti ABC ya. Nah, gawat daruratnya apa? Kan kejangnya yang berbahaya. Maka diazepam. Hentikan kejang dengan diazepam. Sesegera mungkin ATS. Maka A adalah pilihan yang paling mungkin. Nah, ini internetnya unstable lagi nih. Apakah masih oke suara saya, adik-adik? Masih, Dok. Masih ya? Oke, kita lanjut. Ini soal, ada pertanyaan? Boleh? Disambil? Yang bingung? Ini contoh soal menguji level kompetensi ya. Nah. Oke, lanjut. Laki-laki 30 tahun ya, maksudnya dibawa ke IGD oleh istrinya dengan keluhan sesak napas sejak pagi. Oke. 2 hari yang lalu pasien mengeluh sulit menelan sejak 2 hari. Nah, sulit menelan. Pasien juga mengeluh badan kaku ketika diurut oleh istri. Pasien bekerja sebagai petani dan 2 minggu yang lalu pernah tertusuk paku di ladang dan membiarkan. Nah, ini sudah masuk ini semua. Tertusuk paku, kaku, sesak napas. Kenapa sesak napas? Ini tetanus ya adik-adik. Tetanus kalau sudah sampai ke otot pernapasan, dia bisa sesak napas. Nah, tapi pertanyaannya apa? Apakah bedside diagnostic? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan liar seperti ini yang harus dihafal. Nah, yang terkenal itu spatula test ya. Jadi menggunakan spatel untuk membuka giginya untuk menilai seberapa trismusnya ya. Ini spatula test. Jadi ini dihafalkan saja. Soal-soal seperti ini harus dihafalkan, ditambah pengetahuannya ya. Tapi diagnosis adalah ini adalah tetanus. Oke, lanjut. Laki-laki 30 tahun datang ke dokter dengan keluhan sulit menelan sejak 2 hari yang lalu. Keluhan lain adalah mulut sulit dibuka.
Tangan dan kaki terasa kaku, terutama jika kena cahaya. Ini juga tetanus ya, persis. Tapi ditanya terapi, yaitu terapi pilihannya adalah antibiotik, pilihan antibiotik. Kita menggunakan metronidazole. Kenapa metro yang dipilih? Karena metro adalah khusus untuk bakteri anaerob, dan kita tahu ya, Clostridium tetani itu adalah bakteri anaerob. Bakteri anaerob. Nah, sebenarnya metro sendiri adalah antiparasit. Antiprotozoa. Jadi dia untuk mengobati protozoa seperti entamuba, mengobati giardia, mengobati Trichomonas vaginalis itu. Tapi dia juga bisa digunakan pada bakteri anaerob. Bakteri anaerob itu yang terkenal itu adalah keluarga Clostridium. Clostridium tetani. Sama nanti ada untuk BV ya, Bacterial vaginosis Gardnerella vaginalis ya. Nah, inilah anaerob. Nah, perempuan 24 tahun datang dengan keluhan benjolan di punggung. Benjolan di punggung, tadi kalau bayi kan kita tahu kemungkinan spina bifida. Tapi kalau orang dewasa kemungkinan itu gibus. Ya, tonjolan di tulang belakang pada orang dewasa kemungkinan itu gibus. Nah, gibus ini merupakan kata kunci ya. Cuma satu penyakit ya, tapi kadang-kadang dia tidak sebutkan gibusnya. Kalau sudah disebutkan gibus, ya mesti TB tulang. Tapi tidak disebut gibus, tetap harus bisa jawab. Penonjolan pada tulang belakang, ya. Radiologinya MRI, ingat gambarannya destruksi, nih korpus vertebranya hancur. Ingat ya, semua kelainan vertebra, semua kelainan medula spinalis, untuk diagnostik kita pakai MRI, bukan CT scan. Nah, benar ya. Ini alat diagnostik yang terbaik ya, alat diagnostik terbaik. Terbaik untuk apa? Terbaik untuk medula spinalis dan vertebra. Sedangkan untuk otak, CT scan masih yang lebih baik karena dia lebih murah juga. Oke. Maka jawabnya adalah spondilitis TB. Nah, ini adalah TB. Spondilo itu adalah vertebra, TB vertebra. Cuma ini punya nama lain, hati-hati. Nama lainnya Port disease. Hati-hati dengan nama lain. Kamu tahu spondilitis, belum tahu tentu tahu Port disease. Anak laki-laki 8 tahun